Wih, Paijo. Wah, sinyal 1 buat 2 tempur. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun arkanul khutbataini khamsatun. Faslun yaitu fasal arkanul khutbataini utawi beberapa rukunnya khutbah 2. Arkanul khutbataini utawi beberapa rukunnya khutbah 2. Khobar dari arkanul khutbah ini iku khamsatun ada 5. Khobarnya iku khamsatun ada 5. Rupanya hamdulillahi memuji kepada Allah, hamdulillahi memuji kepada Allah. Fihima kepada kembalinya al-khutbataini, fihima al-khutbataini. Wassalatu dan membaca sholawat, wassalatu dan membaca sholawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fihima kepada khutbataini, fihima pada khutbataini. Wal wasiyatu dan memberikan wasiat bittaqwa dengan takwa. Fihima kepada khutbataini, fihima kepada khutbataini. Wa qiraatu ayatin dan membaca ayat, wa qiraatu ayatin dan membaca ayat. Minal Qur'ani sebagian dari Al-Qur'an, minal Qur'ani sebagian dari Al-Qur'an. Fi ihdahima pada salah satu khutbataini, fi ihdahima pada salah satu khutbataini. Wa du'a'u dan berdoa, wa du'a'u dan berdoa lil mu'minina kepada beberapa orang mukmin laki-laki, lil mu'minina kepada beberapa orang mukmin laki-laki, wal mu'minati dan beberapa mukmin perempuan, fil akhirati pada khutbah yang akhir, fil akhirati pada khutbah yang akhir. Rukun 2 khutbah ada 5. Ini yang harus diketahui oleh para khotib terutama. Para khotib itu berarti orang yang berkhutbah. Yang pertama memuji kepada Allah dalam khutbah 2, yaitu alhamdulillah, alhamdulillahi hadana li hada dan sebagainya itu, atau alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin dan sebagainya. Itu yang pertama, wajib. Yang kedua membaca sholawat kepada Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sebagainya. Nah, ini membaca sholawat ini sama teman-teman kita itu, tetangga kita itu dibid'ahkan itu. Padahal ini adalah ucapan sholawat kepada Nabi. Yang selanjutnya berwasiat dalam ketakwaan. Ini bukan wasiat mau meninggal ya, wasiat yang artinya memberikan perkataan yang dimana agar kita selalu bertakwa kepada Allah. Takwa itu artinya apa? Taat itu imtithalu awamirillahi azza wa jalla wa jatinabu nawahihi. Jadi ketika kita mengucapkan takwa berarti imtithalu awamirillahi azza wa jalla wa jatinabu nawahihi. Redaksi lafaz tersebut ada dalam kitab Taisirul Kholaq itu. Jadi kita mengerjakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larangannya. Sudah cukup itu wasiat takwa itu. Tapi wasiat takwa tersebut kalau dihayati itu sangat dalam ya. Perintah Allah itu seperti apa? Baik yang ibadah apa? Ibadah ada 2 macam kan? Ibadah mahmudah dan ibadah apa yang pertama? Ibadah wajib dan ibadah sunnah. Ibadah wajib itu atau ibadah mahdoh ya. Ibadah mahdoh dan ibadah ghairul mahdoh. Ibadah mahdoh seperti kita melaksanakan sholat 5 waktu, zakat, puasa,
haji bagi yang mampu. Seperti bulan Ramadan ini, bagi mereka yang mampu maka wajib untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Terus ibadah yang ghairu mahdu itu sifatnya kita ada yang kelaparan, kita memberikan makanan. Berarti tolong menolong untuk kebaikan ya, bukan dalam kemaksiatan. Banyak yang tanya, motor saya dipinjam ternyata buat pacaran, itu bagaimana hukumnya? Biasanya seperti itu toh. Atau mobil saya dipinjam teman saya ternyata buat selingkuhan, itu bagaimana hukumnya? Nah, kalau selingkuhan jelas haram, tapi ketika kita itu tidak tahu, ya sudah, nggak tahu kok namanya, makanya tanya itu mau bawa kemana itu. Nah, kalau kamu ini pakai motor saya atau pakai mobil saya, maka kamu itu tolong menolong dalam kemaksiatan, maka dosa. Nah, itu menjauhi segala larangan Allah. Wajibina nawahihi. Larangan Allah itu banyak sekali ya, baik bersifat dohir maupun batin. Dohir jelas, maksiat ditinggalkan, minuman khamr ditinggalkan. Terus apa? Gibah itu apa? Gosip, gosip ditinggalkan. Kalau yang batin bagaimana? Batin itu, waduh, dia ini kok lebih pandai contohnya daripada saya. Dia kok lebih kaya daripada saya. Saya tidak terima. Itu nanti akan saya santet, contohnya seperti itu. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Rasani, gibah, gosip. Nah, tuh. Yang selanjutnya nomor 4 adalah membaca ayat Al-Quran sebagian ayat Quran. Sebagian ayat Quran ini berarti bisa 1 ayat, 2 ayat. Jangan 1 juz kamu baca, nggak selesai nanti khutbahnya itu. Ini cukup 1 ayat, 2 ayat terangkan. Yang terakhir, berdoa untuk keselamatan kaum muslimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, atau Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amwat. Nah, biasanya kan di khutbah terakhir ada seperti itu. Pernah dengar kan orang khutbah itu? Nah, seperti itu. Ini kalau salah satu rukun saja hilang, maka khutbahnya tidak sah. Otomatis sholat Jumatnya juga tidak sah. Bukan kamu saja yang khotib saja, tapi seluruh di dalam masjid yang sholat Jumat tidak sah. Makanya harus diketahui Pak. Terus bagaimana hukumnya jika khotib tidak mengetahui syarat dan rukunnya, tapi dia membaca apa yang sudah saya terangkan tadi, rukun-rukunnya itu dibaca semuanya, syaratnya itu dipenuhi, tapi dia tidak hafal syarat dan rukunnya, bagaimana hukumnya? Tidak apa-apa. Yang penting isi dari rukun, isi dari syarat khutbah sholat Jumat itu terpenuhi. Itu ada dalam kitab Fathul Mu'in dan Khasyiah Bujairahmu dijelaskan di situ. Jadi harus paham tendensinya, isinya harus paham. Nah, ini sangat fatal. Syarat melakukan khutbah sekarang. Faslun itu pasal. Surutul khutbataini utawi beberapa syaratnya khutbah. Surutul khutbataini utawi beberapa syaratnya khutbah. Khobarnya itu asyaratun, ada 10. Rupanya atau haratu yaitu bersuci. Anil hadatsaini dari hadas 2. Al asgori hadas kecil, al asgori hadas yang kecil, wal akbari dan hadas yang besar. Wa taharatu dan bersuci, anil najasati dari najis, bitaubi pada pakaian, wal badani dan badan, wal makani dan tempat, wasatrul aurati dan menutupi aurat, wasatrul aurati dan menutupi aurat, wal qiyamu dan berdiri, wal qiyamu dan berdiri, alal qadiri atas orang yang kuasa, alal qadiri atas orang yang kuasa, wal julusu dan duduk, bainahuma di antaranya khutbataini, fauqa tumakninatis sholati, pada sebelum tumakninahnya sholat, bukan sebelum, pada atasnya tumakninah sholat. Wal muwalatu
dan mualah artinya berurutan. Bainahuma di antara bainahuma di antara khutbah ini, khutbah dua itu. Wa baina sholati dan di antara sholat. Wa antakuna dan ada apa khutbah. Wa antakuna dan ada apa khutbah. Bil arabiyati dengan menggunakan redaksi bahasa Arab. Bil arabiyati dengan menggunakan redaksi bahasa Arab. Wa ayusmi ahima dan bisa mendengar siapa khotibnya sendiri juga harus mendengar. Maf'ulnya arba'ina ing 40 orang. Arba'ina ing 40 orang. Wa antakuna dan ada apa khutbah? Wa antakuna dan ada apa khutbah? Kulluha ya seluruhnya khutbah. Kulluha ya seluruhnya khutbah. Khobar dari kana iku fi waktu duhrin tetap pada waktu duhur. Syarat untuk melakukan khutbah ada 10. Yang pertama suci dari kedua hadas kecil dan besar. Yang kedua suci pakaian, badan dan tempat dari najis. Ini pentingnya belajar fikih. Berarti itu Islam mengajarkan apa? Untuk bersuci itu loh. Hadisnya biasanya apa yang dipakai itu? An-nadhafatu minal iman. Ya. Tapi sekarang kita itu sudah tahu redaksi hadis tersebut tapi jarang untuk mempraktekkan. Nah, Islam itu menganjurkan bahwasanya penganutnya itu pemeluk agamanya itu harus suci. Suci baik dari badan, pakaian dan najis, terutama pada waktu sholat. Makanya kalau ada orang yang sangat nyekopros, penampilannya tidak jelas, baunya bau minyak nyong-nyong atau baunya bau minyak goreng, ya kalau untuk khutbah ya jangan, ganti pakaian. Nah, seperti itu. Nomor 3, menutup aurat. Menutup aurat kalau batasannya untuk laki-laki apa? Pusar dan lutut. Arabnya apa Arabnya? Baina surrah war rubah. Dihafalkan, biar agak keren lah. Untuk laki-laki apa auratnya? Baina surrah war rubah. Wih, keren, ya toh? Keren itu. Belum nanti kamu bahasa Inggris kan itu apa? Itu saya lupa saya. Kalau untuk perempuan, jami'u badaniha illal wajhi wal kafaini. Wajah dan kedua telapak tangan. Nah, itu. Maka yang pakai cadar juga harus dibuka. Tuh. Yang nomor 4, berdiri yang mampu. Yang enggak mampu ya duduk baik di kursi roda ataupun di mana gitu. Nomor 5, duduk di antara dua khutbah dengan kira-kira lebih dari kadar tumakninah yang ada dalam sholat. Tuh. Nomor 6, harus berturut-turut antara dua khutbah. Khutbah pertama selesai, setelah selesai baru lanjutkan khutbah yang kedua. Nah, seperti itu. Tapi ada juga kan saja. Khutbahnya satu saja biasanya diklaim sebagai madhab Muhammadiyah. Ya toh, yang khutbah ada kan yang satu saja? Ada. Tapi yang dua khutbah bagaimana? Ya sunnah. Sunnah saja. Nomor 7, harus mualah antara dua khutbah dan sholat Jumat. Nah, itu. Nomor 8, harus dengan berbahasa Arab. Bahasa Arab ini artinya ya rukun-rukunnya tadi dalam bentuk bahasa Arab ya. Tapi kalau menerangkannya ya pakai bahasa lokal, bahasa yang diketahui oleh jamaah. Tapi yang menerapkan khutbah dengan bahasa Arab ini biasanya di pesantren-pesantren salaf. Seperti setahu saya di Lirboyo, ya tahu Pondok Lirboyo, di Pondok Loso juga sama. Terus di Jawa Tengah di Sarang itu, pokoknya komunitas pesantren lah biasanya khutbahnya pakai bahasa Arab. Tapi nanti ketika santrinya itu terjun ke masyarakat, mentang-mentang enak bahasa Arab ya bisa. Terus pakai khutbah bahasa Arab itu makmumnya tidak paham ya percuma. Mending pakai bahasa lokal yang dipahami oleh makmum. Tapi kalau audiennya ini sudah cerdas-cerdas ya tidak apa-apa. Nah, pakai bahasa Inggris juga tidak apa-apa ya. Bahasa Papua itu. Tapi rukunnya harus pakai bahasa Arab. Di sini ada. Pondokmu apa? Bahasa apa?
Bahasa Indonesia, bukan bahasa orang sini ya. Ya, nah, pakai bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris terserah. Yang penting rukunnya tadi syarat. Nomor 9, suara khotib harus bisa didengar oleh 40 orang. Makanya pakai mic itu. Makanya biasanya orang itu kalau khotbah itu tangannya nunjuk-nunjuk dan sebagainya itu. Nabi itu apa ketika khotbah? Matanya sampai hampir melotot kan. Terus yes, pokoknya semangat lah Nabi itu dalam khotbah itu. Semangat. Yang nomor 10 yang terakhir, rukun-rukun khutbah tersebut kesemuanya harus dikerjakan dalam waktunya sholat zuhur. Nah, jelas itu. Itu adalah syarat melakukan khutbah. Terus biasanya begini. Adzan, masalah adzan. Ada satu adzan, ada dua adzan, ya lah. Padamu adzannya berapa? 3. Oh 2. Akhirnya 3. Kalau 2 ya. Yang 2 sunnah. Ini loh pentingnya kita mengetahui ubudiyah di dalam ibadah itu. Kalau kita paham ilmu fikih banyak sekali sunnahnya. Khutbah saja contohnya. Khutbah itu adzan 2 itu dilakukan pada masa siapa? Sayyidina Utsman, ya kan? Sayyidina Utsman itu pada masa sahabat. Terus Sayyidina Utsman itu menggunakan itu tadi adzan 2. Itu ada dalam kitab-kitab di Anatul Talibin, Fathul Mu'in, pokoknya kitab-kitab fikih Syafi'iyah ada itu diterangkan di situ. Ya kalau yang nggak pakai adzan 2 bagaimana? Ya sudah apa-apa terserah. Tapi kalau saya pribadi, saya tetap pakai adzan 2. Ya. Ada nggak yang membid'ahkan? Ada apa nggak? Ada tetap. Nggak ada hadisnya katanya budulmu nggak ada itu. Ya itu coba sahabat Utsman itu dibid'ahkan. Ya sahabat Utsman, kamu bid'ah itu nggak bisa. Nggak dilakukan oleh Nabi. Berani apa nggak berani mereka itu. Ini yang memecah belah ini di sini, yang memecah belah umat Islam ini. Artinya kita harus paham ya, mana masalah furu'iyah, mana masalah waqi'iyah yang ada nasnya. Kalau masalah furu'iyah sekali lagi ya, bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah, apa tanda-tandanya? Bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti kita itu, walaupun berbeda tidak memvonis bid'ah seseorang. Pertama, kamu bid'ah. Yang kedua, tidak memusyrikkan jika dia tidak melakukan musyrik. Yang ketiga, tidak mengkafirkan ketika dia itu tidak mengikrarkan untuk keluar dari Islam. Itu karakteristik Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya kita yang Ahlussunnah wal Jamaah walaupun berbeda, contohlah berbeda dengan Muhammadiyah atau siapa yang furu'iyahnya berbeda. Saya belum pernah mendengar teman-teman saya itu, oh bid'ah kamu. Tidak pernah saya mendengar seperti itu. Itu karakter seperti itu. Tidak mudah memvonis seseorang jika dia tidak melaksanakannya. Sunnah wal. Selanjutnya faslun ada itu fasal. Allah yalzamu yang wajib apa alladhi lil mayyiti kepada mayit, lil mayyiti kepada mayit. Khobar dari alladhi iku arba'u fisolin, 4 beberapa perkara. Iku arba'u fisolin, 4 beberapa perkara atau keadaan. Rupanya gusluhu, salah satunya itu memandikan. Wa takfinihi dan mengkafani. Ing mayit, wa takfinihi dan mengkafani ing mayit, wasolati dan menyolati ing mayit, alaihi atas mayit, wadafnihi dan menguburkan ing mayit. Kewajiban orang yang hidup, ya orang yang masih hidup, sama masih hidup toh? Masih. Ini ketika ada keluarga kita, ada saudara kita yang meninggal, ada 4 kewajiban. Wajiban berarti kalau kita tidak melaksanakan, tidak ada orang, maka kita kena dosa. Itu apa? Fardu kifayah. Itu fardu kifayah. Yang pertama kewajibannya memandikan. Nah, jelas dimandiin. Mandiin itu rata. Campur apa?
Campur menyan, campur apa? Campur barus, ya kan? Campur kapur barus atau campur sabun atau campur apa? Kalau dulu daun bidara, daun bidara itu. Sudah pernah mandikan mayit? Nah. Yang nomor 2 mengkafani, ya, dikafani. Kalau untuk perempuan berapa? 5. Kalau untuk laki-laki 3. Yang nomor 3 mensolati, solati. Yang nomor 4 mengubur, yang terakhir mengubur. Itu adalah kewajiban kita terhadap muslim yang meninggal dunia. Faslun ada itu pasal aqallul husli utawi sedikitnya memandikan. Aqallul husli utawi sedikitnya memandikan. Iku takmimu badanihi, menguatkan. Ya Allah, iku bitakmimu badanihi, meratakan badannya. Meratakan badannya. Badannya mayit maksudnya bil mayit dengan wa maluhu utawi sempurnanya memandikan tadi. Iku ayang sila, iku ayang seseorang sau'ataihi maf'ul. Apa ya sau'ataihi itu apa ya? Pokoknya barang-barangnya mayit itulah. Barang-barangnya mayit, maksudnya barang-barang yang vital itu. Ayuzila, kan siapa seorang al-qadaro kotoran, al-qadaro kotoran min anfihi, dari hidungnya mayit, min anfihi, dari hidungnya mayit, hidungnya dibersihkan. Wa ayyu adi ahi wa ayyu wadi ahi, dan memudahkan siapa seorang diwuduni. Wa ayyudulika, dan menggosok siapa seorang badanahu badannya mayit bisidri, dengan daun bidara. Wa yasuba, dan menyiramkan siapa seorang alma'a air alaihi, atas mayit salatan kali 3 kali. Sedikitnya untuk memandikan mayit itu meratakan basuhan air ke seluruh tubuh mayit. Yang penting tubuhnya tersebut. Dan yang lebih sempurna basuh sawahnya tadi, kubur ya, mayit, dan menghilangkan kotoran yang ada di dalam hidung mayit, lalu kemudian diwudukan. Pokoknya kotoran-kotoran yang ada di lubang-lubang itu dihilangkan. Biasanya kan kalau mayit kan perutnya kan besar kan biasanya. Di pelurut ditekan pelan-pelan, jangan tekan gitu. Nanti malah menyakiti nanti. Pokoknya kotoran-kotorannya itu dihilangkan baik di hidung. Kemudian diwudukan, dan sebaiknya badan mayit itu digosok dengan daun bidara. Daun bidara, kalau tidak ada ya pakai itu tadi, pakai sabun dan sebagainya. Lalu kemudian dibasuh dengan air kali basuhan. Nah, itu. Faslun itu pasal aqallul kafni, utawi lebih sedikit-sedikitnya mengkafani. Khobarnya itu saubun, satu pakaian. Yang amuhu, yang rata, apa saubun, pokoknya bisa tertutup lah semuanya rata. Nah, dari atas maupun dari bawah rata. Wa akmaluhu, utawi sempurnanya kafni itu mengkafani itu lirrajuli, bagi seorang laki-laki, iku salasun lafaifa, 3 berapa lembar. Walil mar'ati, dan mayit, bagi mayit perempuan, iku komisun, yaitu menggunakan kurung, pakaian kurung. Wahimarun, dan mukena. Wa izarun, dan izar. Izar itu sarung lah kalau kami mengartikan itu. Walafatani, dan 2 lapis.
Sedikitnya dalam mengkafani mayit itu yang pertama pokoknya harus menutupi seluruh bagian mayit. Itu paling sedikit, entah itu 1 lembar, yang penting rata. Tapi kalau lebih sempurnanya bagi tadi mayit laki-laki sebanyak 3 lapis. Sedangkan untuk perempuan itu ditambah dengan baju gamis ya. Baju gamis, kerudung, dan jarik, paham jarik? Jarik, ya, kalau bahasa Jawanya jarik. Lalu kemudian 2 lapis lembar kain, pokoknya disemukenani dan sebagainya. Faslun yaitu fasal arkanu sholatil janazati utawi beberapa rukunnya sholat jenazah. Arkanu sholatil janazah utawi beberapa rukunnya sholat jenazah iku sabaatun ada 7. Iku sabaatun ada 7. Rupanya al awalu tawi yang pertama iku an-niyatun niat. Asani utawi yang kedua iku arba'u takbiratin, 4 beberapa takbiran. Asalisu utawi yang nomor 3 itu al-qiyamu berdiri, al qadri bagi yang mampu, al qadiri bagi yang mampu. Ar-rabi utawi yang keempat iku qiraatul Fatihati, membaca Fatihah. Al-hamis utawi yang kelima iku as-sholatu, membaca sholawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba'da tsaniyati, setelah takbir yang kedua. Ba'da tsaniyati, setelah takbir yang kedua. As-sadisu tawi yang nomor 6 iku ad-du'a, mendoakan lil mayyiti, kepada mayit. Ba'da tsalitsati, setelah takbir yang ketiga. As-sabiu tawi yang nomor 7 iku as-salam, yaitu salam. Jadi di dalam sholat jenazah itu juga ada rukun-rukunnya. Rukun itu berarti wajib ya, wajib yang harus kita laksanakan di dalam ibadah tersebut. Yang pertama apa? Niatnya bagaimana? Usolli ala. Contohnya laki-laki bagaimana? Laki-laki usolli ala hadzal mayyiti arba'at takbiratin fardhu kifayatin makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Kalau mayitnya perempuan bagaimana? Usolli ala hadhil mayyitati, kita tinggal mengganti hadhil redaksi saja. Nah, selanjutnya seperti itu. Itu niatnya. Untuk anak kecil juga sama. Beda-beda maksudnya sama itu usolli ala hadal mayyiti tetap, tapi nanti redaksinya juga berbeda. Yang nomor 2 4 takbiran. Yang nomor 3 berdiri bagi yang mampu. Nomor 4 baca Al-Fatihah ya. Yang nomor 5 baca sholawat kepada Nabi setelah takbir kedua. Yang nomor 6 mendoakan mayit setelah takbir ketiga, dan yang nomor 7 adalah salam. Jadi begini, kalau prakteknya itu, contoh pertama ada mayit ya, laki-laki usolli ala hadal mayyiti arba takbiratin fardhu kifayatin makmuman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Baca apa langsung? Baca apa? Kabiro. Langsung baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sampai akhir ya. Setelah selesai Pak, Allahu Akbar. Baca apa? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu ada tulisannya sebenarnya, tapi segitu sudah cukup. Selanjutnya takbir. Selanjutnya Allahu Akbar. Takbir yang ketiga, baca apa? Kalau mayitnya laki-laki, Allahu akbar lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau mayitnya perempuan, Allahu akbar laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Sedangkan takbir yang terakhir Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Kalau yang perempuan bagaimana? Allahumma Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana walaha. Sudah apa loh? Dihafalkan. Nggak tahu nanti ya Ranto masih hidup. Masih, alhamdulillah. Ya kan dia nggak selamanya kan di dunia. Ya persiapan saja. Bukannya kita mendoakan. Nanti Ustaz mendoakan Ranto yang meninggal, tidak gitu. Artinya ini kan kewajiban anak terhadap orang tua, itu mencari agama itu pentingnya di situ. Masa suruh nyulat orang lain atau tetangga kita, kamu minta tolong, ya akhirnya itu
dengan itu. Ini ada seninya biasanya kiai Jawa itu seninya untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Itu para kiai, para ustadz itu sudah tahu ya. Para kiai ustadz pada pesantren itu. Amar ma'ruf nahi munkar jelas kita harus menegakkan. Tapi menegakkannya bagaimana? Itu banyak caranya. Tidak sekedar pokoknya langsung tebas, enggak langsung tebas. Jadi ini uniknya ya, seni-seninya para kiai alim. Ada salah satu kiai namanya Kiai almarhum Kiai Bisri ya. Kiai Bisri. Beliau itu diminta untuk menyolati tetangganya. Tetangganya ini kan kafir kan, Cina. Tapi karena tetangga baik ya, tetangga baik. Akhirnya Kiai Bisri, Pak Yai tolonglah ini disolati. Kiai Bisri juga bingung artinya. Satu sisi kalau disolati itu bukan kewajiban kita, tapi dia tetangga baik. Akhirnya Kiai Bisri itu mengajak santri-santrinya. Cung, ayo ikut saya. Mana Yai? Sholat. Loh, masa sholat jenazah ya itu? Jenazahnya orang kafir Yai. Enggak, kita sholat misa saja. akhirnya apa? Akhirnya di situ bukan sholat jenazah tapi sholat misa. Nah, seperti itu. Itu seninya kiai-kiai. Tidak melukai tetangganya walaupun kafir, ya. Itu seninya seperti itu. Karena dia kan baik ya, bukan memusuhi loh ya. Tetangga yang kafir ini baik bukan musuhi. Ini ditanya oleh para kiai itu, Yai, nah ini kok sholat jenazah kok ada rukuknya, ada sujudnya gimana? Ini dosanya bapak ini besar ini, makanya harus sujud harus rukuk. aduh. Makanya kalau musuh kiai-kiai yang alim itu seninya itu seperti itulah. Tapi nggak bisa ditiru loh ya, sekali lagi nggak bisa ditiru. Ya. Ada lagi ceritanya Abu Nawas itu. Ya karena lupa sih mungkin Abu Nawas itu. Abu Nawas, tolong ini disolati bapak saya. Tapi ini Islam yang nyolatin. Ini mayatnya Islam. Ya, nanti saya solatin. Akhirnya solatin. Abu Nawas mungkin lupa. Akhirnya tadi ruku, terus sujud dan sebagainya. Setelah ditanya, Abu Nawas, sholat jenazah kok ada ruku, ada sujudnya gimana? Ini dosa bapakmu itu besar. Makanya saya harus sujud dan harus ruku. Yang kedua kalinya diundang lagi. Tapi Abu Nawas tidak sujud, tidak rukuk. Mungkin karena ingat lagi. Ditanya, Abu Nawas, ini sholat jenazah yang pertama dengan yang kedua. Yang pertama Anda tadi pakai rukuk, pakai sujud. Yang kedua ini nggak pakai. Ini dosanya ringan, jadi nggak usah sampai seperti itu. Itu seninya itu. Tapi lupa, mungkin Abu Nawas itu lupa itu. Pokoknya repot lah. Musuh kiai yang ngalim itu repot. Artinya itu tetap hukumnya itu tetap ya, hukumnya tetap artinya apa? Tidak menyalahi kodrat, tidak menyalahi syariat. Tapi ini seni. Ya. Contoh ada seorang kiai juga ini. Ya. Ada seorang kiai makan daging 02 itu haram apa enggak? Haram ya lah, jelas haram. Ini seorang Cina ini benci kepada salah satu kiai ini. Pak Yai, nanti saya untuk makan-makan. Oh iya. Diundang, akhirnya ke sana. Akhirnya yainya itu makan tam yainya itu. Nah, setelah itu apa? Cinanya ini bilang begini, Pak Yai, Anda tahu nggak apa yang sampai makan? Nggak tahu saya, ini daging. Ini tadi daging 02 atau daging RW. Jawaban Kiai apa spontan? Menonjok atau dasar kamu sat? Bagaimana? Enggak. Alhamdulillah kalau kamu itu tidak mengundang saya ya, nanti saya itu tidak bisa merasakan daging 02 atau daging RW. Alhamdulillah, yang aslinya orang Cina tadi mau mempermalukan kiai tapi malah malu sendiri. Loh, orang aman kan? Nah itu seninya kiai seperti itu loh. Dasar kamu bajingan, kamu nanti saya pukul karena membodohi atau saya. Ini tidak seperti itu. Kiai kok dibodohi tidak bisa. Pakai seni kelah itu tadi. Tapi namanya nggak tahu tetap nggak apa-apa. Seni namanya. Pasalnya ada itu pasal. Akolul dafni utawi lebih sedikitnya memendam atau menguburkan. Iku hafrotun yaitu satu lubang. Taktumu yang bisa yang bisa digunakan lah.
taktumu yang bisa digunakan lubangnya tersebut raihata ya Allah, apa ya, pokoknya ada celah-celahnya lah. Watahrisuhu dan bisa menjaga siapa hafroh tadi, satu lubang tadi, minas sibai, dari sapu galak istibah itu apa ya, serigala apa apalah itu. Waqaluhu tawi sampurnanya Dafni memendam tadi, menguburkan, iku qomatun, yaitu satu detik. Itu apa? Satu detik itu apa bahasa Indonesianya itu? Contoh kamu berdiri harus segini, apa bahasa Indonesia apa? Sedetik pokoknya itu apa? Satu lambean tangan apa-apalah itu pokoknya. Satu detik itu. Bukan satu kilang, satu lambean tangan. Kamu berdiri terus kamu begini, ya tak? Ya seperti itu. Satu detik itu istilahnya itu. Satu lambean tangan lah. Komatun tadi. Satu lambean tangan tadi. Kamu berdiri, kamu lambaikan tangan. Bukan lambaikan tangan, tolong, udah. Jadi pokoknya satu ini. Wabastotun dan satu apa ya? Satu pekerjaan lah. Wayudau dan diletakkan. Apa khadduhu, pipinya mayit ala turabi, atas tanah. Wajibu dan wajib apa taujihuhu, yaitu memalingkan si mayit atau menghadapkan si mayit ilal kiblati, ke arah kiblat. Sedikitnya menguburkan mayit ya, lubang yang digunakan harus bisa menghalangi bau ya yang keluar dari mayit, serta harus bisa melindungi dari hewan buas. Dan untuk yang lebih sempurna, dalamnya lubang tersebut seukuran orang berdiri sambil menjulurkan satu lambaian. Terus apa? Serta mayit ke, dan wajib hukumnya menghadapkan mayit ke arah kiblat ketika dikuburkan. Nah itu. Nah tadi untuk masalah memandikan ya. Contoh, kalau ada kebakaran, itu kamu mandikan apa? Enggak. Berarti bisa ditayamumi ya, mayit bisa ditayamumi terus disolatkan. Sama seperti jenazah Covid seperti ini, ya kan? Makanya antar ulama, antar kiai itu harus berinteraksi dengan para dokter. Artinya ketika si mayit ini memang terindikasi COVID-nya nanti menyebar parah, ya. Artinya apa ya, tidak tahu, pokoknya diajari seperti itu. Nah itu untuk menjawab yang secara soheh, secara akademisi, nah, seperti itu. Artinya jelas. Lama firlahu kita itu. Ada itu pasal. Yunbasu dibongkar apa al-mayitu, yaitu mayit, kuburannya mayit maksudnya, li arba'i fisolin, karena beberapa perkara. Lil gusli, karena salah satunya apa? Mau dimandikan. Idalamnya taghayyar, ketika belum berubah siapa mayit, wali taujihihi, dan karena menghadapkan si mayit ke kiblat, walil mali, dan karena harta, kedunyan istilahnya juga. Idza dufina, ketika dikuburkan siapa mayit, ma'ahu, bersama dengan mal atau hartanya. Walil mar'ati, dan karena mayit perempuan, idza dufina, ketika memendamkan atau menguburkan apa janinuha, kandungannya,
perempuan, apa janinuha kandungannya perempuan, mar'ah tadi, ma'aha bersama dengan perempuan tadi, wamkanas dan boleh, bukan menghidupkan, hidupnya janin. Dikira nanti Tuhan nanti. Apa kaya tuhu, yaitu hidupnya janin. Wajib hukumnya membongkar kuburan mayit dengan 4 sebab perkara. Yang pertama apa? Yang pertama, lil husli di dalam yatagoyar untuk dimandikan ya, jika memang mayatnya belum berubah. Mungkin karena lupa, satu kampung kena penyakit apa? Penyakit lupa itu penyakit apa namanya? Kalau dalam istilah kedokterannya, penyakit apa? Apa? Alzheimer. Itu bahasa apa? Alzheimer. Ketika satu kampung, tapi mungkin betul lah termasuk satu kampung, Alzheimer, kena penyakit Alzheimer tadi ya. Wah, tadi mayatnya belum dimandikan. Bagaimana ini? Nah, akhirnya ketika si mayat ini belum berubah, mayatnya ya belum membusuk, maka harus dibongkar lagi, tidak apa-apa yang pertama. Untuk yang kedua, wah tadi saya lupa ya. Ketika tadi menguburkan mayat tersebut, ya wajahnya timur atau saya hadapkan ke arah selatan. Ya sudah, makanya bongkar lagi. Nah, karena lupa tadi, makanya boleh dibongkar untuk tadi apa? Menghadapkan ke arah kiblat. Yang nomor 3, untuk mengambil harta yang dikubur bersama mayit. Bapak kamu atau kakak kamu ikut contohnya menurunkan mayit, HP-nya jatuh. HP-nya jatuh setelah diratakan kuburan. Guling. Ini HP mana ini? Di mana ya HP? Guling. HP mana ini? Karena tidak ada. Salah satu, wah, HP saya kemana ya? Masih dalam kuburan. Ini mayatnya telepon-teleponan apa? Ini mayatnya telepon-teleponan apa ini? Apa HP ini? Coba cari. Nah, akhirnya dibongkar lagi. Oh, ternyata HP lah itu karena ada harta yang tinggal. Ini biasanya juga digunakan orang-orang nakal. Biasanya mayat Cina kan dikuburkan bersama hartanya kan. Oh itu enggak, tadi katanya kenapa? Boleh membongkar, ambil aja hartanya. Itu orang-orang nakal, tidak boleh. Ya, Cina seperti itu. Nah, seperti itu. Yang terakhir, untuk mayat perempuan yang hamil, yang kemungkinan janin yang dikandungnya masih hidup, beranak dalam kubur istilahnya. Ya toh, ada film toh beranak dalam kubur. Ternyata janinnya masih hidup. Nah, dibongkar. Mungkin kalau janin itu orang tua meninggal ya, perempuan meninggal, janin itu masih hidup itu. Ya, coba diteliti jaraknya berapa jam. Contoh begini, kalau jam-jamnya saya kurang paham ya, karena bukan ranah saya. Ternyata ada bayi yang menangis, cengir, dan sebagainya. Ini pada ketakutan. Ini orang yang di samping ini mana ini? Ini apa? Ada anak yang dibuang dan sebagainya. Oh, tidak ada. Akhirnya salah satunya apa? Mengintip kuburannya, diintip. Loh, suaranya kok semakin dekat. Oh, loh, dikira apa? Ini mayatnya itu selingkuh apa? Beranak dalam kubur. Kamu aja yang beruntung mungkin. Kamu nggak tahu karena sebenarnya dia meninggal itu membawa janin dan ternyata janinnya masih hidup. Nah, mungkin yang diplesetkan, yang diplesetkan film-film beranak dalam kubur seperti itu mungkin karena janinnya masih hidup. Tapi karena dia dibuat film kan, istilahnya bukan fakta kan? Apa istilahnya itu? Kalau perfilman itu fiktif, ya bersifat fiktif. Masa mayat terselingkuh dengan jin, masa mayat terselingkuh dengan mayat yang sampingnya, itu tidak mungkin. Ya. Oh, akhirnya dibuat film yang bersifat fiktif, mayat itu berkencan dan sebagainya, akhirnya jadikan dia hamil, akhirnya apa? Beranak dalam kubur. Tidak ada. Terus mungkin karena janinnya masih hidup tadi. Yang terakhir, faslun ada itu pasal al-isti'anatu utawi beberapa meminta tolong.
Iku arba'u khisolin 4 beberapa perbuatan. Mubahatun yang bersifat dibolehkan. Wakhilaful aula dan berbeda keutamaan. Wa makruhatun dan dimakruhkan. Wa wajibatun dan wajib. Fal mubahatu maka utawi mubah ya mubah. Khobar dari itu tadi iku takribul ma'i, yaitu mendekatkan air. Wa khilaful aula dan perbedaan yang utama ya khilaful aula iku sobul ma'i, yaitu menumpahkan menumpahkan atau memberikanlah air ala nahbil mutawaddi atas semisal orang yang wudu. Ala nahbil mutawaddi atas seumpamanya orang yang wudu. Wal makruhatun utawi makruh ya makruh iku liman bagi seseorang yaksilu yang membasuh siapa man a'do'ahu ing beberapa anggota tubuhnya man a'do'ahu ing anggotanya man. Wal wajibatu utawi wajib ya wajib iku lil mari indal ajzi ketika apes lah. Apes itu bahasa Indonesianya? Sial. Hukum memberi pertolongan itu ada 4. Yang pertama memang diperbolehkan, ya. Yang kedua memang khilaf. Yang utama. Yang nomor 3 sifat hukumnya itu makruh, dan yang keempat itu wajib. Yang diperbolehkan yaitu memberikan pertolongan untuk mengambilkan air. Yang khilaful aula yaitu memberikan pertolongan mengguyurkan air ke badan orang yang wudu. Terus pokoknya tetangga kamu membutuhkan air, maka kamu ambilkan air, itu diperbolehkan. Ini fikih pertolongan saja dibahas. Artinya apa? Belajar ilmu fikih itu belajar untuk mengenal diri kita sendiri, belajar ternyata Allah itu mensyariatkan sedemikian rupa agar apa? Untuk kebaikan para pengikut atau pemeluk agama Islam itu sendiri. Jadi tolong menolong nggak sekedar tolong menolong, tapi memang yang positif, ya. Yang khilaful aula tadi apa? Memberikan pertolongan mengguyurkan air ke badan orang yang wudu. Contohnya teman kamu itu si B itu kena penyakit nggak bisa apa-apa, tolong saya wudui. Akhirnya dia diwudui, itu tidak apa-apa. Terus yang makruh tadi yang diperbolehkan. Sekarang yang makruh yaitu membasuhkan air ke badan orang yang wudu. Orang tersebut sudah wudu, terus apa? Kamu membasuhkan air lagi, itu tidak boleh. Paham ya ini ya? Nah, yang wajib, ini wajib, tendensi yang wajib memberi pertolongan bagi orang yang sakit yang tidak bisa wudu, ya, kecuali dengan ditolong untuk diwudukan, ya, tadi, kecuali untuk diwudukan. Tadi yang saya katakan tadi, tetanggamu minta wudu, tapi dia tidak bisa apa-apa, maka kamu harus mewudukannya. Dah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa kalimatihi. Babnya mau habis ya. Ganti kitab lagi berarti.